Banyak banget yang kontak saya bilang, "Mas, saya mau bikin SBU, semua syaratnya udah lengkap kok." Tapi pas saya tanya, SKK-nya ada Pak?" Malah jawab, "Kalau SBU-nya aja emang nggak bisa ya?" Nah, ini dia yang sering dilupain. Jadi tanpa SKK, SBU itu nggak akan bisa terbit. Seperti yang kita tahu di sini untuk persyaratan SBU, kebanyakan untuk badan usaha itu yang belum tahu SKK itu jadi syarat wajib, mereka hanya melengkapi bagian ini saja. Memiliki akun OSS, NIB, akta pendirian dan pengesahan, dan formulir-formulir KTA. Tapi di sini untuk SKK itu diwajibkan oleh LPJK menjadi syarat untuk permohonan SBU. Contohnya jika mengambil kualifikasi kecil, SKK itu wajib paling rendah jenjang 6 dan PJSKBU-nya jenjang 5. Nah, SKK itu sendiri adalah sertifikat kompetensi kerja untuk tenaga konstruksi. Jadi pastikan selain persyaratan yang seperti company profile, jadi Bapak Ibu juga harus wajib memiliki SKK sebagai tenaga teknik atau tenaga ahlinya. Nah, untuk SKK itu seperti apa? Ini contohnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat, saya sudah pernah juga memperlihatkan contoh file SKK seperti ini. Jadi ada membuat informasi klasifikasi, subklasifikasi, jenjang, dan sebagainya. Nanti di sini ada nomor registrasi, ada nama pemilik SKK-nya, dan juga untuk di sini jenis keterampilan SKK-nya itu sendiri. Kurang lebih seperti ini. Jadi apa saja syarat untuk membuat SKK? Jadi sebelum Bapak Ibu memohonkan SBU tapi belum memiliki tenaga tekniknya dan belum tersertifikasi, jadi pastikan di sini harus ada KTP, NPWP, terutama jenjang 7, 8, 9 yang tinggi ya. Tapi kalau ada disarankan tetap dilampirkan saja. Kemudian akun klien Siki kalau sudah punya SKTS atau SKA LPJK yang lama, format yang lama. Kemudian nomor HP untuk menerima notifikasi dan pemberitahuan dari lembaga. Email juga, pas foto pastinya penting. Dan ini pengalaman proyek atau referensi kerja tergantung jenjangnya, dan ijazah pendidikan yang sesuai. Itu tadi untuk syarat-syarat yang perlu dilakukan, yang perlu dipersiapkan untuk melakukan sertifikasi tenaga teknik atau tenaga ahlinya. Di mana itu dilakukan registrasinya, pengajuan SKK itu dari web portal perizinan dari PU, perizinan.pu.go.id. Jadi di sini Bapak Ibu bisa, atau pemohonnya yang nanti akan memohonkan SKK bisa registrasi SKK di sini. Nanti bisa masukkan seperti nama depan, nama belakang, nomor telepon, dan email seperti yang tadi sudah dijelaskan syaratnya. Nanti ikuti saja semua langkahnya. Namun jika Bapak Ibu masih belum atau ingin dibantu untuk prosesnya agar lebih mudah dan lebih cepat, bisa juga hubungi saya di nomor ini. Jadi selain tadi untuk permohonan SBU dan SKK, saya juga bisa membantu untuk memproses misalnya KTA asosiasi, dokumen SMAP atau anti penyuapan, dan neraca audit akuntan publik. Dan jasa saya ini bisa saya layani di seluruh Indonesia tanpa batasan lokasi. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, karena hampir semua sebagian permohonan SKK ini bisa dilakukan online. Untuk SBU sudah jelas ya, semuanya full online. Jadi dari
timur sampai ke barat, seluruh Indonesia bisa saya layani untuk permohonan SBU dan juga SKK. Hampir sebagian besar, terutama jenjang 5 ke atas, sudah bisa online. Jadi jika butuh bantuan, jangan ragu hubungi saya.